Oke, hari ini tanggal 8 Agustus tahun 2026 saya akan melakukan trail running solo menuju Perumasan 15 km dari sini. Kemudian saya pulang dari Perumasan ke sini 15 km. Kalau misalnya itu terjadi, saya untuk pertama kalinya 30 km dalam hidup saya. Jadi semoga aja bisa. Nah, untuk memulai perjalanan kali ini saya untuk pertama kalinya sedikit profesional atau agak proper gitu ya, karena dimulai dari jam 1.45 menuju jam 2 nanti saya akan berangkat. Karena di jalan gelap pasti saya perlu pencahayaan yang cukup proper, jadi saya menggunakan dua senter seperti ini yang ditancapkan di handphone, dan seperti ini agar nanti sekiranya orang lewat bisa mengenal saya sebagai pelari. Nah, sebelum memulai, saya juga akan melihatkan barang apa saja yang saya bawa ketika saya lari untuk hari ini. Di sini ada Premos air, makanan ringan, dan uang di sini untuk jaga-jaga. Oke, saat ini saya akan memakai sepatu, kemudian pemanasan. Good luck. Sudah 30 menitan saya berlari dengan kondisi seperti ini. Ternyata masih ramai. Saya pikir sudah tidak terlalu sepi. Saya rasa ramai. Ada motor lewat di sini. Kemungkinan sudah 2,5 km dengan pace 9. Saya terlalu capek untuk ini. Saya menyesal tidak memakai tas, jadi ribet harus membawa ini. Aduh, tapi so far so good. Ya, sudah 1 jam perjalanan dan lari. Saya sampai di desa Taman Rejo. Belum banget sih, capek. Saya takut airnya akan habis di jalanan. Di sisi lain tidak ada warung yang buka di sini. Saya cukup was-was sih. Tapi everything is going to be great. Ya, sekarang saya sudah di titik 7 km, hampir 8 km, berada di apa ya namanya ini, pokoknya gang menuju ke Medini arah sana. Di sana arah ke Ngelimut. Dan sekarang saya mau prepare pencahayaan dulu. Pencahayaan pakai lampu kayak gini, seperti ini lampunya ya. Ini di tempatnya kayak gini. Nah, ini menuju desa perkebunan, tetapi mas sudah kotor, sudah rusak. Air minum masih cukup banyak, jadi kita fokus ke pencahayaan dulu. Oke, let's go. Ini dia peralatan saya melakukan perjalanan ini, dan ada juga lampu yang sudah saya tempelkan, dan situasinya seperti ini, pedesaan gelap. Dan ini bukan masih belum puncak kegelapan. Ini masih ada pencahayaan dan ada motor satu itu tadi, jadi masih aman, belum terlalu gelap.
Tapi tadi sudah mulai gelap sih, dan I feel like creepy. Ini dia, sekarang saya sampai di pertigaan mana nih, arah menuju ke Separe, Siratagi, dan Kalekese. Ini dia pertigaannya. Saya lupa membawa guys. Dan keadaan lumayan dingin dan gelap. Ini seperti sama halnya dengan mendaki gunung gelap. Sekarang jam 4 pagi dan ada suara motor arah dari bawah. Saya mengarah ke sana, dan seperti yang kita bisa lihat bahwa di sana gelap karena benar-benar hutan, dan saya mendengarkan suara kayak ayam menggaruk-garuk tanah. Dan it's okay sih, I think no problem, there is nothing wrong with that. And ini dia penampakan jalan tegak lurus ya. Seharusnya ada jalur yang meliuk-meliuk atau berhuruf kayak letter S gitu, tapi sudah dibangun jalan seperti ini, jadi jalannya tegak lurus menukik ke bawah ke atas. Kita bisa bayangkan kalau saya tadi memaksakan sekitar jam 4-an sih, jam 4-an gelap sekali. Tidak ada pencahayaan di sini, pasti akan menjadi surprise ya kalau saya tadi memaksakan jalan segelap itu. Ini kilometer ke-10 kayaknya sih ya. Iya, kilometer ke-10, 11. Kita bisa lihat ya, 11. Oke, kita lanjut. Nah, saya sekarang sudah sampai di desa Ngostrebalong. Wow, cukup jauh ya perjalanan tadi,
cukup melelahkan karena jalan tegak lurus. Coba kita lihat sekali lagi. Seperti itu guys jalannya. Bisa dibayangkan tadi saya berjalan seperti apa. Agak ngeblur ya. Nah, seperti itu. Sekarang saya sudah sampai di desa Serbalong, atau kurang tepatnya saya hampir sampai di desa Medini, titik renovat kaki. Oke, setelah melewati desa tadi agak nyasar sih ya, dan mengisi ulang air gratis karena cuma air putih doang. Akhirnya sampai di kebun teh Medini setelah lari menanjak 12 km selama hampir kurang 4 jam. Gila ini dia, jalannya full makadam. Oke, kita akan lanjut, mungkin kurang 4 km lagi. Kita harus cepat karena takutnya nanti panas. Ini nampaknya ada jalan tembus tapi saya lupa. Nah, takutnya saya nyasar nanti. Oke, pemandangannya oke lah ya. Nah, ini sudah sampai 14 km dan seharusnya lewat sini biar gak muter, karena saya pikir tidak terlalu memutar gitu ya, tapi ternyata memang cukup memutar sih. Kita bisa lihat petanya, cukup memutar banget sih, hampir 2 km berjalan dengan jalan seperti ini. Dan sepertinya mereka rusak motornya ya, karena memaksakan. Kasihan di motornya. Pemandangan Gunung Ungarannya kelihatan. Sudah lama saya tidak kesini. Saya hampir mengingat kalau saya pernah kesini, duduk bareng bersama teman-teman dan satu tentara, sedang menunggu teman-teman saya yang sana. Di sini ada orang-orang duduk di sini. Wow, sekitar 5-6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu guys. Sekarang sendirian. Time flies. Ini dia air. Nah, makanya saya akan istirahat dulu, sarapan malkis. Ini dia malkis. Oke, sekian. Oke, saya dari sana cukup jauh. Nah, sekarang saya mau menuju ke sana, Perumasan. Nah, saya lumayan capek sih. Lumayan capek karena ya kaki saya harus lari lewat jalur kayak gini dan tidak sesuai ekspektasi saya, karena saya pikir jarak ini 15 km, ternyata ini sudah hampir 18 km, belum sampai di titik finish Perumasan. Nah, nampaknya titik finish akan melebar jadi sekitar hampir 19 km. Nah, pertanyaannya berapa lama saya bisa bertahan seperti ini? Saya pikir mungkin saya akan sampai di rumah jam 12. Target saya 30 km sih. Aduh, ya Allah, luar biasa. Nah, tanda ketika kita hampir sampai di Perumasan adalah
jalan sudah mulai cor gitu ya, mulai halus. Nah di sana itu dia pedesaannya dari situ, dari sini. Nah di sana ada gua Jepang yang kemungkinan saya mau ke sana jika tidak lelah ya. Nah di sini tempat para primata hidup, mungkin termasuk owa Jawa, tapi saya tidak tahu sih. Semoga aja ada owa Jawa. Nah, akhirnya setelah 18 km saya sampai di Peromasan Solo Trail Running Bro, dengan pemandangan yang ciamik. Pemandangan ini ada pos satpam ini, apakah bayar? Coba kita lihat apakah ada orangnya. Kosong ternyata. Kemungkinan ini jalur ke puncak kali ya, lupa saya. Wow, namun sayang tidak. Akhirnya sampai juga di Peromasan. Di jam berapa ini coba lihat. Saya berjalan dari jam 2 pagi sampai setengah 8, berarti totalnya hampir sekitar 5,5 jam untuk 17 km dengan 18 km dengan elevasi berapa ini, enggak kelihatan ya. ...18 km elevasi, kenaikan elevasi hampir 1435 meter dari permukaan laut. Nanti kita foto saja. Nah saya ini penampakan desa Peromasan masih bisa dijelajahi luar sana. Ini dia musolanya, masjidnya. Nah saya di sini mau ke Candi Peromasan dan Sendang Penggilon. Kita akan review ulas tempat ini karena terakhir saya kesini itu waktu SMA tahun 2019, jadi 6 tahun lalu saya kesini bersama teman-teman saya. Ya gitu deh, banyak cerita di sini. Dan akhirnya tahun 2026 karena menganggur, jadi saya bisa deh melakukan hal ini sendirian. Karena siapa yang mau coba jalan-jalan 18 km jalan kaki mulai dari jam 2 pagi. Ini dia air mata. Candi Peromasan. Ini dia, jagalah kebersihan. Bentar, saya akan copot sepatu dulu.
Ini dia tempat Penggilan, Telaga Penggilan. Ini cukup dingin mungkin ya. Airnya begitu jernih. Coba kita sentuh. Begitu dingin. Kita bisa naik ke sana, nampaknya ada candi di sana sih. Coba kita lihat. Tidak ada candi ternyata. Ternyata sepi ya, aduh. Mana ya? Nah, di sini ada candi. Saya lupa namanya apa. Candi Ungaran mungkin. Wow. Airnya keren. Ya, jadi ini adalah perjalanan terakhir menggunakan Samsung Galaxy Note 20 Ultra karena kemungkinan saya akan jual
Jadi saya menyempatkan untuk melakukan perjalanan ini karena untuk baru dengan Samsung Galaxy Note 20 Ultra karena sudah rusak karena kejadian kemarin Senin jatuh. Jadi saya harus menjualnya. Sebenarnya sayang sih ya. Saya juga harus pulang untuk melakukan atau membantu kegiatan Karang Taruna. Saya targetnya pulang mungkin jam 12 siang kali ya. Kalimatnya itu lupa matiin Starfy-nya tuh. Masih ada Malkis 2 sih, tapi gak dimakan. Sebenarnya saya ingin ke sana, tapi karena capek, mungkin next time ketika start di Medini saja sih ya. Matahari sudah mulai panas juga. Oke, saya ingin pulang lewat trek ini karena jika kita lihat dari Google Maps atau Strava, jalan ini lebih cepat. Dan di sana juga ada pelang menuju Medini. Tapi jalannya kayak gini seperti di gunung. Tapi gak apa-apa lah. Gas impact. Didukung oleh Eiger Adventure. Jalannya seperti jalan di gunung nih, persis banget. Ini dia permukaan puncak. Di kesana. Nah, ini treknya mirip banget di trek-trek Gunung Jawa ya. Dan bonusnya daripada tadi jalannya. Nah, positifnya kita bisa meneduh dari pepohonan dan tidak panas dan tidak berdebu juga. Oke sih, ini jalannya kalau mau pulang. Kita harus fokus tapi ya, jalannya seperti ini, bebatuan. Ternyata tembusannya ke air terjun bagus sih ya. Wow. Iya mbak, sendirian. Oh gak usah, gak apa. Mau video doang ya.